Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jumaria dengan NIM 09105809190003 dari Prodi Agribisnis Universitas Muhammadiyah Sedendang Rapak. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai inovasi manajemen produk. Yang pertama, analisis pesaing, yang kedua, strategi pesaing, dan yang ketiga, analisis pelanggan. Yang pertama, analisis pesaing. Keberhasilan dalam mengelola suatu bisnis salah satunya ditentukan oleh kemampuan dalam memahami pesaing. Keluaran dari kemampuan memahami pesaing tersebut menopang manajemen untuk menentukan bagaimana akan bersaing dan di mana tempat di antara pesaing tersebut. Analisis pesaing adalah suatu cara atau metode usaha untuk dapat memahami kesempatan, ancaman, atau permasalahan dalam strategi yang bisa terjadi sebagai akibat dari pergantian persaingan potensial yang ada, serta kemampuan dan kelemahan pesaing. Analisis pesaing bersifat dinamis. Pesaing digambarkan dan dianalisis, pesaing dicatat, serta kemudian tindakan pesaing pun dapat diperkirakan secara tepat. Untuk memahami kegiatan pemasaran pesaing, terdapat istilah analisis pesaing. Kegiatan ini meliputi mengidentifikasi pesaing, menentukan sasaran pesaing, identifikasi strategi pesaing, analisis kekuatan dan kelemahan pesaing, identifikasi reaksi pesaing, dan strategi menghadapi pesaing. Dan kegiatan ini akan dapat diketahui: yang pertama, siapa pesaing kita; yang kedua, apa sasaran yang ingin mereka capai; yang ketiga, bagaimana strategi yang mereka lakukan; yang keempat, apa dan di mana kekuatan dan kelemahan pesaing; yang kelima, bagaimana pola reaksi mereka; yang keenam, siapa saja yang perlu diserang terlebih dahulu; yang ketujuh, bagaimana cara menyerangnya; yang kedelapan, pesaing mana yang harus dihindari lebih dulu. Yang kedua, strategi pesaing. Strategi persaingan merupakan pencarian akan posisi bersaing yang menguntungkan dalam suatu industri, yang merupakan arena fundamental tempat persaingan terjadi. Strategi persaingan bertujuan menegakkan posisi yang menguntungkan dan dapat dipertahankan terhadap kekuatan-kekuatan yang menentukan persaingan industri, yang mana pada akhirnya adalah untuk menanggulangi dan mengubah aturan itu demi kepentingan perusahaan. Agar tetap menjadi nomor satu, perusahaan harus melakukan 3 tindakan. Yang pertama, memperluas total pasar, menambah pelanggan baru, meningkatkan jumlah penggunaan atau frekuensi konsumsi. Yang kedua, mempertahankan pangsa pasar, mempertahankan posisi dengan cara pertahanan sisi, preemptif, serangan balik, mobil, serta pertahanan kontraksi. Yang ketiga, memperluas pangsa pasar. Perusahaan harus mempertimbangkan 4 faktor sebelum mengejar peningkatan pangsa pasar. Di antaranya, kemungkinan memprovokasi tindakan antitrust, biaya ekonomi, melakukan kegiatan pemasaran yang salah, dan pengaruh peningkatan pangsa pasar terhadap kualitas aktual dan kualitas anggapan. Yang ketiga, analisis pelanggan. Analisis pelanggan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menganalisis segala sesuatu yang dibutuhkan pelanggan dan memahami karakteristik pelanggan, seperti penggolongan pelanggan, pola konsumsi, perilaku, motif pembelian, dan kebiasaan membeli. Pengelompokan pelanggan. Secara umum dikenal 3 pengelompokan pelanggan, yaitu: pertama, pelanggan internal. Pelanggan internal adalah pelanggan atau orang yang berasal dari dalam perusahaan yang menjadi pelanggan dari produk yang mereka hasilkan sendiri dan mereka memiliki pengaruh terhadap maju mundurnya perusahaan. Yang kedua, pelanggan antara. Pelanggan antara adalah mereka yang berperan sebagai pemakai atau user. Dalam hal ini, mungkin saja mereka bertindak hanya dalam kapasitasnya untuk memberikan saran dan mempengaruhi, atau justru sebagai penentu utama yang terbaik bagi pengguna akhir. Yang ketiga, pengguna eksternal. Pelanggan eksternal adalah pelanggan yang berasal dari luar perusahaan yang membeli atau menerima barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Dalam melakukan analisis pelanggan, penjual harus memperhatikan faktor-faktor yang dapat memuaskan pelanggan. Yang pertama, pelayanan. Pelayanan terhadap pelanggan adalah
modal yang berperan penting untuk meningkatkan penjualan. Yang kedua, mutu produk. Pelanggan akan merasa puas jika produk yang dijual sangat membantu dalam kehidupan pelanggan. Jika pelanggan telah merasa puas, maka pelanggan tidak akan berhenti. Yang ketiga, sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas akan mempengaruhi mutu produk yang dihasilkan. Jika sumber daya akan diganti, maka manajer harus memilih sumber daya manusia yang berkualitas untuk menghasilkan mutu produk yang sama. Demikianlah tadi pemaparan materi mengenai inovasi manajemen produk. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.